Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairia, NIM 20081060001. Saya dari kelas Biologi A semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan materi dari mata kuliah studi Quran mengenai Al-Quran. Sebelum membahas lebih jauh mengenai materi, alangkah baiknya kita tahu apa itu Al-Quran. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing dong dengan yang namanya Al-Quran. Ya, betul. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Menurut Al-Lihyani, Al-Quran merupakan kata masdar dari kata qoro'a. Jika ditasrifkan seperti ini, qoro'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan. Sedangkan menurut istilah sendiri, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara mutawatir dengan lafal dan maknanya. Dan membacanya termasuk ibadah. Jadi teman-teman kalau baca Al-Quran ini pasti dapat pahala ya. Sejarah penulisan Mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran pertama kali dituliskan pada masa Abu Bakar Asy-Shiddiq. Nah, kenapa sih Mushaf Al-Quran ini baru dituliskan pada masa Abu Bakar? Begini teman-teman, menurut Az-Zarkashi berpendapat bahwa Al-Quran ini tidak dituliskan dalam satu mushaf pada zaman Nabi karena menunggu ayat Al-Quran turun semuanya. Jadi agar mushaf ini tidak berubah-ubah. Sedangkan menurut Al-Katabi, beliau berpendapat bahwa Nabi Muhammad tidak menuliskan Al-Quran dalam satu mushaf dikarenakan beliau menunggu ayat-ayat nasikh untuk menjelaskan beberapa hukum atau ayat lainnya. Kemudian Al-Quran baru dituliskan dalam satu mushaf ketika masa Abu Bakar, yakni ketika Al-Quran ini sudah turun keseluruhan dengan wafatnya Rasulullah SAW. Nah, kemudian muncul pertanyaan, kenapa sih waktu itu Umar bin Khattab mengusulkan pembukaan mushaf Al-Quran? Nah, begini, pada waktu itu terjadi Perang Yamamah. Apa sih Perang Yamamah ini? Perang Yamamah adalah peperangan yang terjadi antara umat Islam dengan kaum murtadin atau orang-orang yang murtad. Waktu itu ada 70 qori gugur sebagai syuhada. Inilah mengapa Umar bin Khattab merasa khawatir Al-Quran akan hilang dari umat Islam. Sehingga beliau mengusulkan kepada Abu Bakar agar Al-Quran dibukukan sebagai mushaf. Awalnya Abu Bakar memang tidak setuju dengan usulan Umar tersebut. Namun setelah mempertimbangkan alasan mengapa Umar mengusulkannya, kemudian Abu Bakar setuju. Abu Bakar menunjuk Zaid bin Thabit serta beberapa sahabat senior untuk menuliskan Al-Quran. Disinilah mereka mengumpulkan Al-Quran dari ingatan-ingatan para sahabat atau catatan-catatan dari kulit, batu, atau pelepah kurma. Semuanya dikumpulkan untuk dituliskan dalam satu mushaf. Pada masa Utsman bin Affan, kembali dituliskan mushaf-mushaf. Apa sih latar belakang penulisan mushaf ini? Jika pada masa Abu Bakar latar belakangnya adalah Perang Yamamah, maka latar belakang penulisan mushaf ini adalah karena dikhawatirkan terjadi perpecahan antar umat Islam di berbagai daerah. Mengapa sih? Begini teman-teman, pada saat itu Islam berkembang sangat pesat ke berbagai daerah, sehingga Utsman perlu mengirimkan para qori ke berbagai wilayah tersebut untuk mengajari penduduk membaca Al-Quran. Nah, setiap qori yang dikirim ke berbagai wilayah ini mengajari penduduknya membaca Al-Quran dengan bacaan qiraat yang berbeda-beda. Para penduduk wilayah tersebut menganggap bahwa bacaan qiraat mereka yang paling benar, sehingga muncullah pertikaian antar penduduk. Nah, melihat masalah ini, maka
Utsman kembali bertindak untuk menuliskan kembali mushaf Al-Quran. Beliau memerintahkan Zaid bin Thabit untuk menuliskan mushaf Al-Quran. Pada saat itu, dibuatlah 4 buah mushaf. Mushaf-mushaf ini kemudian dikirim ke berbagai daerah seperti Kufah, Basrah, Madinah, dan Mekah. Mushaf-mushaf yang dikirim ke berbagai daerah ini kemudian diperbanyak, sehingga lahirlah mushaf-mushaf Al-Quran seperti yang kita lihat sampai sekarang. Setelah mengetahui pengertian dan sejarah penulisan mushaf Al-Quran, maka kita akan sedikit membahas mengenai ayat-ayat dalam Al-Quran. Nah, berdasarkan tempat turunnya wahyu, ayat-ayat dalam Al-Quran ini dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama adalah ayat-ayat Makkiyah, dan yang kedua adalah ayat-ayat Madaniyah. Apa sih ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah ini? Ayat-ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di kota Mekah, yakni ketika Nabi belum hijrah ke Madinah. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah adalah ayat yang diturunkan di kota Madinah. Nah, bagaimana sih kita mengetahui suatu ayat itu termasuk ayat Makkiyah atau Madaniyah? Tenang teman-teman, di sini terdapat ciri-ciri atau karakteristik khusus antara ayat Makkiyah dan Madaniyah. Apa sih ciri-cirinya? Begini. Dalam ayat-ayat Makkiyah, biasanya ayatnya pendek-pendek, sedangkan pada ayat-ayat Madaniyah biasanya ayatnya panjang-panjang. Contoh ayat Makkiyah seperti dalam surat An-Nas, Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas, nah seperti itu dan sebagainya. Kemudian, ciri-ciri yang kedua, pada ayat Makkiyah biasanya diawali dengan kata Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Sedangkan pada ayat-ayat Madaniyah biasanya diawali dengan kata-kata Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian, ciri yang ketiga adalah pada ayat-ayat Makkiyah biasanya membahas tentang ketauhidan, akidah, dan ibadah. Sedangkan pada ayat-ayat Madaniyah biasanya membahas tentang muamalah atau hubungan manusia dengan manusia lain, seperti hukum mawaris, kemudian hukum jual beli, dan sebagainya. Selain ayat Makkiyah dan Madaniyah tadi, kita juga akan mengenal yang namanya ayat nasikh dan mansukh. Apa sih ayat nasikh dan mansukh ini? Nasikh menurut bahasa merupakan bentuk masdar dari kata nasakha. Nasakha ini dapat berarti menghilangkan, menggantikan, peralihan, atau penghapusan. Menurut istilah, nasikh adalah hukum syara yang datang kemudian untuk mengganti, menghapus, atau menyatakan berakhirnya suatu hukum terdahulu, sehingga yang berlaku adalah hukum syara dari nasikh ini. Kemudian ada mansukh. Mansukh menurut bahasa berarti yang dihapuskan, dihilangkan, dibatalkan, atau dinukil. Sedangkan menurut istilah, mansukh adalah suatu hukum syara dari hukum dalil syara yang sama yang digantikan dengan hukum syara yang baru. Para ulama membagi nasikh dan mansukh ini menjadi 4 macam. Yang pertama adalah nasikh Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, nasikh Al-Quran dengan Sunnah. Yang ketiga, nasikh Sunnah dengan Al-Quran. Dan yang keempat adalah nasikh Sunnah dengan Sunnah. Di sini kita akan membahas keempat-empatnya secara singkat ya. Yang pertama adalah nasikh Al-Quran dengan Al-Quran, yakni hukum dari dalil-dalil Al-Quran kemudian dinasakh atau bisa disebut diganti dengan dalil Al-Quran yang lainnya. Kemudian yang kedua ada nasakh Al-Quran dengan hadis atau sunnah, yakni dalil dari Al-Quran kemudian dinasakh dengan
dengan hadis atau sunnah. Nasakh Al-Quran dengan hadis ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah nasakh Al-Quran dengan hadis ahad, dan yang kedua adalah nasakh Al-Quran dengan hadis mutawatir. Menurut para ulama, nasakh Al-Quran dengan hadis ahad tidak bisa diterima, karena bagaimanapun tingkat keyakinannya atau kesyar'iannya Al-Quran lebih tinggi daripada hadis ahad, di mana Al-Quran bersifat yakin, sedangkan hadis ahad ini masih diragukan kebenarannya. Kemudian yang kedua adalah nasakh Al-Quran dengan hadis mutawatir. Menurut para ulama, nasakh ini bisa diterima, karena mutawatir adalah hadis yang diyakini kebenarannya. Kemudian yang ketiga adalah nasakh sunnah dengan sunnah. Nasakh sunnah dengan sunnah ini yakni suatu hukum atau dalil dari hadis atau sunnah kemudian diganti atau dihapuskan dengan hadis atau sunnah yang lainnya. Dalam nasakh sunnah dengan sunnah ini ada 4 macam. Yang pertama adalah nasakh mutawatir dengan mutawatir. Nasakh jenis ini diperbolehkan menurut para ulama. Kemudian yang kedua adalah nasakh hadis ahad dengan hadis mutawatir. Nasakh ini juga diperbolehkan karena sifat hadis ahad adalah hadis yang diragukan kebenarannya, sedangkan hadis mutawatir ini adalah hadis yang diyakini kebenarannya. Kemudian yang ketiga adalah nasakh ahad dengan ahad. Nasakh ini juga diperbolehkan karena tingkatan keyakinan dari kedua hadis ini sama. Kemudian yang keempat adalah nasakh hadis mutawatir dengan hadis ahad. Nasakh ini tidak diperbolehkan karena bagaimanapun hadis mutawatir ini lebih diyakini kebenarannya dibandingkan dengan hadis ahad. Dan yang keempat adalah nasakh sunnah dengan Al-Quran, yakni dalil atau hukum dari sunnah kemudian dinasakh atau dihapuskan dengan Al-Quran. Nasakh ini diperbolehkan oleh para ulama. Apa sih hikmah adanya nasikh dan mansukh ini? Nah, adanya nasikh dan mansukh ini tujuannya adalah yang pertama untuk kemaslahatan manusia itu sendiri, dan yang kedua untuk menguji orang-orang mukallaf, apakah orang-orang mukallaf ini atau orang-orang Islam ini akan mengikuti ajaran atau hukum ini atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah agar hukum Islam ini menjadi fleksibel, karena bagaimanapun juga keperluan atau kepentingan manusia itu berubah-ubah sesuai tuntutan zaman. Jadi Islam mengimbangi kepentingan atau kepentingan manusia tersebut. Berlanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni tentang ayat muhkam dan mutasyabih. Apa sih ayat muhkam dan mutasyabih ini? Muhkam menurut bahasa artinya adalah kesempurnaan, keseksamaan, pencegahan atau kekukuhan. Menurut istilah, dapat dipahami bahwa ayat muhkam ini ayat yang sudah jelas maknanya, sehingga manusia bisa mengerti apa yang dimaksud dalam ayat muhkam ini. Sedangkan ayat mutasyabih menurut bahasa artinya kesamaran. Jadi ayat mutasyabih ini ayat yang masih diragukan atau masih dipertanyakan maknanya. Jadi manusia itu belum bisa memastikan makna dari ayat mutasyabih ini. Beberapa ulama berpendapat bahwa yang bisa menafsirkan atau memaknai ayat mutasyabih ini hanyalah Allah. Hanya Allah yang mengetahui makna dari ayat-ayat mutasyabih ini. Nah teman-teman, berdasarkan uraian tadi dapat kita ketahui ya bahwa Al-Quran ini sangat menarik untuk dikaji. Banyak sekali hal-hal yang terdapat dalam Al-Quran yang tidak kita ketahui, serta kemukjizatan Al-Quran ini terbukti ya. Nah, semoga kita semua menjadi generasi Qurani yang mencintai Al-Quran dan bisa mengamalkan Al-Quran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ungzur maqala wala tangzur man qala. Lihatlah apa yang dibicarakan dan jangan melihat siapa yang berbicara.
Semoga pemaparan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.